Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali bisa melayani menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, and counter with God now. Yuk saya mengajak setiap kita untuk kita buka hati, siapkan hati kita, dan kita mempersilakan Roh Kudus memberikan insight, revelation, wisdom kepada setiap kita, supaya pagi hari ini dimanapun kita berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, Anda yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, semua kita akan dikuatkan, disegarkan, bahkan kita semua akan mengalami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Let's we pray together. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini dalam program Amin this morning. Kami membuka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, Roh Kudus, dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Roh Kudus, urapi kami semua, baik hamba maupun semua yang mendengar. Kami semua boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Kami mempersilakan Roh Kudus memberikan revelation, wisdom, untuk kami bisa mengerti semuanya. Kami juga mempersilakan para malaikat Tuhan Kudus lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam episode kali ini dalam program Amin. Saya mau membagikan bagaimana ketika Tuhan berbicara secara nyata dalam kehidupan kami. Ada yang berkata, son, you have to be a calling to obey. Saudara, Roh Kudus memberikan secara nyata bahwa setiap Anda, dan dia berkata kepada kami secara pribadi, nak, kalian itu memiliki sebuah panggilan untuk taat. Saudara, saya percaya ketaatan ini bukan sesuatu yang sekedar kita lakukan, tapi ada sebuah panggilan kepada setiap kita untuk menjadi taat, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan ada 3 bagian besar yang mungkin saya nggak bagikan selama saat ini semuanya, tapi Jumat ini di program Amin saya akan bagikan tentang foundation. Lalu yang kedua nanti Jumat berikutnya saya akan bagikan tentang bagaimana the reason, what is the reason, apa sih alasan yang kuat untuk kita to obey kepada Allah. Lalu nanti yang terakhir di minggu yang berikutnya saya akan bicara mengenai what is the process, apa sih prosesnya, gimana prosesnya, how the process, supaya setiap kita bisa melakukan panggilan ini, yaitu taat kepada Allah. Nah, saya mau mulai pagi hari ini dalam seri yang episode kali ini bicara mengenai the first, yaitu foundation. Nah, penting sekali buat kita, saudara. Yohanes 14 ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudara, ketaatan bukan suatu paksaan, karena ketaatan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya love atau cinta. Nah, kitab-kitab kalau kita pelajari, kitab yang ditulis oleh Yohanes, semua adalah kitab yang berbicara begitu banyak tentang cinta, saudara. Nah, kita semua percaya salah satu yang populer yang ditulis oleh Rasul daripada Yohanes adalah Yohanes 3 ayat 16. Di mana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini Anda bisa menyimpulkan bahwa siapa yang percaya kepada cintanya Tuhan akan diselamatkan, saudara. Jadi Paulus, kalau Anda pelajari, semuanya bicara mengenai faith, iman, dan semuanya, sehingga kita bisa menyebut apostle of faith. Kalau kita pelajari tentang Yakobus, Anda akan lihat bagaimana Rasul dengan begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga kita bisa menyimpulkan Rasul Yakobus adalah apostle of work. Petrus adalah Rasul pengharapan, apostle of hope. Dia menulis begitu banyak tentang pengharapan dan sebagainya. Nah, tetapi ketika Anda mempelajari tentang Yohanes, Anda akan lihat bahwa Yohanes menulis begitu banyak cerita tentang kasih, tentang cinta, sehingga wajar kalau kita bisa menyebut dia apostle of love. Nah, saudara, saya mengajak Anda ada sebuah ayat yang harus menjadi sebuah fondasi yang kuat
mengenai ketaatan, saudara. Saya mau ke pagi hari ini adalah meletakkan sebuah fondasi yang sangat penting, yang tidak boleh menjadi sebuah kesalahan fatal, karena saya percaya fondasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Sama dengan kehidupan kita, fondasi adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita bangun terlebih dahulu ketika kita mau melakukan panggilan untuk taat kepada Allah. John 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 jelas sekali berkata, "If you love me, obey me." Itu yang Yesus katakan, saudara. Jika kamu mengasihiku, taatiku, taati perintahku, taati aku. Nah, saudara, this is what Jesus say to all of you this morning. If you obey me, if you love me, obey me. Di sini jelas sekali Yohanes 14 ayat yang ke-15. If you love me, kalau Anda mengasihi aku, kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Yesus, maka yang terjadi adalah obey me, katanya. Jadi saudara, kalau Anda pelajari dari Yohanes 14, Anda akan menemukan bahwa saudara, antara love and obedience adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Saya bisa gambarkan itu seperti mata koin, saudara, sebelah-sebelah, yang dimana tidak bisa terpisahkan, saudara. Love and obedience harus menjadi sesuatu yang Anda benar-benar lakukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 3 tentang kolerasi antara love and obedience. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintahnya itu tidak berat, saudara. Nah, saudara, berbagai ayat ditulis oleh rasul yang bernama Yohanes, makanya kita sebut the Apostle of Love. Dan dia menulis bagaimana kolerasi hubungan antara love and obedience. Dan berbagai ayat ini ditulis oleh Yohanes tentang ketaatan. Dan Yohanes mengkaitkannya dengan hubungan. Hubungan apa? Yaitu mengenal Allah, akan menuruti perintahnya. Berani minta kepada Allah karena kita menuruti perintahnya. Mengasihi Allah karena melakukan perintahnya. Kasih kepada Allah dan kita akan menuruti perintahnya, saudara. Jadi Anda dan saya akan menemukan bahwa antara obedience and love adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan saya percaya ini menjadi sebuah fondasi ketika kita mau melakukan ketaatan. Dasarnya adalah love, kasih kita kepada Allah. Itu sebabnya saya katakan bahwa obedience is the language of love. Ketaatan adalah bahasa cinta, bahasa kasih, saudara. Saya yakin saudara Anda akan sepakat dengan saya bahwa we cannot obey to get something, untuk memperoleh sesuatu. Kita nggak bisa taat. Ibaratnya gini, saudara, kita itu taat bukan untuk mendapatkan sesuatu, to get something, saudara. I don't obey to get something. Saya nggak mau taat karena mau mendapatkan sesuatu. But ini yang harus kita lakukan. I obey because I love Him. Kita taat bukan untuk mendapatkan berkat, mau melakukan ini karena supaya kita diberkati Tuhan. Tapi kita taat harusnya dasarnya karena kita mengasihi Dia, saudara. Sekali lagi saya berharap Anda bisa berkata bahwa I don't obey to get something, blessing, breakthrough, and anything, but I obey because I love Him. Nah, ini harus menjadi dasar, saudara. Sekali lagi saya katakan obedience is the language of love. Ini juga bicara mengenai personal dan juga bicara melalui relational, yaitu hubungan. Bagaimana kita memiliki sebuah hubungan yang eksklusif, dekat sekali dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan lebih dari apapun. Bukankah Alkitab juga mengajari hukum yang paling tinggi adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan saya percaya barang siapa mengasihi Allah, ia akan menuruti segala perintahnya, saudara. Jadi sekali lagi, obedience is the language of love. Ketaatan itu adalah bahasanya kasih.
Dan saya berdoa supaya melalui program Amin pagi hari ini semua kita boleh mendapatkan sebuah pencerahan, revelation. Kita taat bukan karena mau mendapatkan sesuatu, to get something, tapi kita taat karena kita mengasihi Dia, saudara. Sekali lagi, ini saya berdoa supaya pagi hari ini setiap kita boleh dibukakan oleh Roh Kudus bahwa kita memiliki sebuah fondasi yang benar mengenai ketaatan, saudara. Sekali lagi ini penting sekali supaya Anda memiliki sebuah fondasi yang kuat, karena Yesus dia berkata, if you obey me, if you love me, obey me. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat kepada Allah. Kenapa kadang-kadang kita susah untuk taat? Artinya kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Because obedience is the language of love. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat sama Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita taat karena ingin, bukan karena harus, saudara. Jadi tidak ada unsur paksaan. Taat karena ingin, memang taat karena kita mengasihi Dia, bukan karena harus taat karena kita diperintahkan oleh Dia, saudara. Taat karena sukacita, bukan karena terpaksa, saudara. Saya berdoa setiap Anda menjadi taat karena ingin benar-benar dari hatimu untuk taat kepada Allah, bukan karena diperintahkan harus taat. Taat karena sukacita, bukan karena terpaksa, saudara. Dan ini yang harus menjadi dasar. Sekali lagi, orang yang mencintai seseorang akan melakukan apapun yang orang itu katakan, saudara. Itu sebabnya saya yakin sekali kalau Anda punya fondasi yang benar tentang ketaatan, yaitu kasih kepada Allah, maka saya percaya kita akan menggenapi sebuah panggilan ini, yaitu taat kepada Allah. Saya yakin, saudara, kita nggak bisa mengasihi tanpa ketaatan, dan kita juga nggak bisa taat tanpa mencintai. Cannot love without obey, and cannot obey without love. Anda nggak akan bisa mengasihi tanpa ketaatan. Anda juga nggak bisa taat tanpa Anda mencintai, saudara. Jadi sekali lagi, cinta adalah sesuatu yang nggak bisa dilepaskan dengan hubungannya, kolerasinya kuat sekali dengan ketaatan. Sampai-sampai saya percaya kesimpulannya adalah obedience is the language of love. Jadi saya yakin, saya percaya kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Ini yang Yesus lakukan, ini yang Yesus katakan, saudara. Yohanes 10 ayat 27 juga berkata, my sheep hear my voice. Dombaku mendengarkan suaraku. Saudara, saya yakin sekali kalau kita memang dombanya Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan mendengarkan Tuhan. Kita akan menuruti apa yang Tuhan katakan, dan kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Menurut saya obedience ini penting sekali, ketaatan ini penting sekali. Tapi dasarnya harus benar. Sekali lagi, bukan karena terpaksa, tapi karena sukacita. Saya mau karena ingin, bukan karena harus, saudara. Jadi saya berdoa supaya kita hari ini dibukakan, sehingga kita memiliki fondasi yang benar tentang what is the obedience, saudara. Nah, buat saya secara pribadi, saya yakin, saudara, bahwa obedience is the root of all character, saudara. Ketaatan adalah akar dari semua karakter, saudara. Jadi kalau Anda mau belajar disiplin, dimulai dari taat pada jadwal, saudara. Bukan rutinitas, tapi minimal you have to plan, saudara. Anda satu hari ini bangun tidur mau ngapain, apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda mau menjadi orang yang disiplin, maka mulailah dengan taat kepada setiap jadwal yang sudah ditetapkan. Anda mulai membuat sebuah plan dalam kehidupan Anda. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Mulai dari bangun sampai tidur lagi. Mungkin itu doa, baca Alkitab, belajar. Anda membuat jadwal, schedule yang begitu yakin, yang begitu detail. Dan belajarlah untuk disiplin. Belajarlah untuk taat kepada jadwal. Maka Anda akan tahu apa itu disiplin. Nah, kalau ingin menjadi seorang yang bertanggung jawab, harus taat kepada atasan yang memberikan tugas. Mungkin itu gembala, bos Anda, dan sebagainya. Kalau Anda berkata, aku ingin jadi orang yang disiplin, mulai taat dengan jadwal yang Anda buat dan jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau Anda ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, harus taat kepada atasan atau pimpinan yang memberi tugas. Kalau Anda mau menjadi orang yang jujur, taat pada peraturan, tidak suap, korupsi, dan sebagainya. Nah, saudara, ketaatan membuat kita bisa alignment, mengarahkan kita ke arah yang tepat, saudara.
Sekali lagi, ketaatan tidak membuat kita menjadi orang yang seperti robot yang diatur, tapi justru ketaatan membuat kita bisa alignment, mengarahkan kita ke arah yang tepat. Dan saya percaya saat kita mentaatinya, kita mengasihi, maka saudara percayalah Anda akan menikmati hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Nah, saudara, kita harus bisa mendengar suaranya. Bagaimana kalau kita mau pengen dengar suaranya? Belajar mengikuti pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus. Saya yakin ketika suara Roh Kudus yang lembut itu kita abaikan, maka kita pasti akan menanggung akibatnya. Ada hal-hal yang mestinya Roh Kudus berbicara dan mengarahkan kita, tapi ketika kita benar-benar tidak taat dan melalaikannya, maka kita akan mengalami hal yang lain, saudara. Yang tadinya mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu hal yang ajaib dan kita melalukannya, sehingga kita nggak mengalami Tuhan secara nyata. Nah, saudara, lucu sekali, saudara, ketika seseorang pimpinan pengusaha yang taat kepada yang taat kepada seorang dokter, saudara, ketika memberikan resep harus makan ini, harus ini, mereka mempercayainya, mereka melakukannya dan sebagainya. Lalu ada begitu banyak orang yang bisa nurut dengan ketika disuruh kamu harus ini makan obat sekian, mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu ketika mereka taat, mereka akan dapat kesembuhan, mereka akan mengalami sesuatu hal yang baik. Nah, saudara, masalahnya cuma satu, ketika Roh Kudus bicara dengan hati mereka, somehow mereka mengabaikannya. Karena mereka nggak ngerti, padahal ada berkat yang luar biasa yang lebih daripada itu. Sekali lagi, berkat ini nggak melulu duit, saudara, nggak melulu materi, saudara. Tapi saya percaya dan Anda akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan ketika Anda mendengarkan suaranya dan melakukannya dengan setia, saudara. Tapi sekali lagi, saya memberikan sebuah basic sekali lagi pagi hari ini, bukan karena kita taat, karena kita pingin dapat sesuatu atau berkat atau kesembuhan, tapi kita taat because kita mengasihi Tuhan, saudara. Nah, ini yang harus menjadi dasar sekali lagi. Pagi hari ini sebenarnya poinnya satu yang kuat adalah kasih sebagai dasar, love. Cinta kita, kasih kita kepada Allah adalah dasar daripada ketaatan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, automatically kita akan taat. Automatically kita akan mendengarkan Dia dan melakukan segala perintahnya. Dan kita harus tahu, Alkitab berkata perintahnya tidaklah berat, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika Dia memberikan perintah, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Dia juga mendampingi kita, menuntun kita, memberikan kita hikmat, wisdom, untuk kita bisa melakukan segala perintahnya. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa perintahku nggak berat, saya yakin perintahnya nggak berat, dalam artian kamu pasti bisa menanggungnya. Percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau Dia memerintahkan kita untuk melalui sebuah proses, sebuah padang gurun, sebuah tempat di mana nggak enak buat kita, saya percaya kita akan mampu melakukannya. Sekalipun Dia memberi perintah yang nggak masuk akal, ketika kita lakukan karena dasarnya bukan harus melakukan, karena kita Kristen, kita harus melakukan firman Allah, dan itu nggak salah. Tapi sekali lagi, fondasi yang benar adalah kasih kepada Allah. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda sebuah message yang sederhana, simple, yaitu kasihi akan Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah dasar daripada ketaatan kita. Sekali lagi, kita harus melakukan ketaatan karena ingin melakukannya, karena kita mengerti bahwa dasarnya adalah kasih kita kepada Allah, bukan karena harus, karena perintah dari atasan kita. Kita melakukannya harus dengan sukacita, melakukan ketaatan, bukan karena terpaksa. Saya yakin sekali bahwa ini yang harus kita lakukan, dan gak usah pikiri berkat, tapi tetap pasti Tuhan akan memberkati kita kalau kita melakukan perintahnya. The story of daripada murid Yesus, Lukas 5 ayat 5-7, dikatakan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami gak dapat apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Nah, saudara gak usah takut, kalau fondasinya benar, basicnya benar, maka saudara percaya berkat itu akan datang sendiri mengejar saudara. Perhatikan the story daripada disciple of Jesus Christ. Mereka berkata, kami sudah sehari-harian semalam-malaman
menebarkan jala, but because of you. Karena perintahmu, engkau yang ngomong, perkataanmu. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan dan mereka melakukan apa yang Tuhan suruh. Sekalipun it doesn't make sense. It doesn't make sense. Of course, karena mereka adalah nelayan, mereka ahlinya, mereka ngerti perikanan, mereka mengerti perlautan, segala kelautan, karena mereka adalah nelayan. Itu adalah kerjaan mereka. Dan tetapi karena engkau yang mengatakannya, mereka memiliki dasar karena mereka mengasihi Tuhan dan mereka melakukannya mereka melakukannya dengan sukacita karena bukan terpaksa. Alhasil mereka diberkati. Anda lihat story-nya, mereka bukan cuma dapat ikan yang sedikit tapi banyak sampai jala mereka hampir koyak. Dan saya percaya ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. If you obey, kamu mengerti the foundation daripada obedient is love. The language-nya adalah kasih kepada Allah. Maka saya percaya Anda akan menerima blessing yang dahsyat sekali. What is the blessing daripada obedient? Yang pertama, you will be protected. Kamu akan dilindungi. Saudara perhatikan baik-baik Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Demikianlah dilakukannya. Saudara tahu ceritanya bagaimana Tuhan menghukum dunia ini, bumi dengan air bah. But because of Nuh yang mengasihi Tuhan dan dia menuruti semua perintah Tuhan, maka blessingnya dia mengalami proteksi daripada Allah, perlindungan Tuhan yang sempurna. Sehingga Nuh dan semua keluarganya, istri dan anak-anaknya semuanya, mereka selamat daripada air bah. Saya percaya berkat yang tadi yang saya cerita dalam Lukas 5 itu bukan berkat yang besar, saudara, tapi berkat yang besar lebih daripada itu. Apa gunanya Anda punya semuanya termasuk dunia tapi kehilangan nyawa? Tapi lihat bagaimana kehidupan daripada Nuh ketika dia taat kepada Allah dan melakukan semua tepat seperti yang diperintahkan. Dia mengalami perlindungan. Semua bumi dan isinya dimusnahkan, tapi Nuh dan keluarganya mengalami proteksi dari Allah. Sekali lagi, it's not money, bukan berkat duit materi yang utama. Itu cuman berkat sampingan. Tapi berkat yang utama, saya percaya kita akan mengalami perlindungan Tuhan because of our obedience to God. Dan ini adalah berkat yang pertama yang didapat. Lalu saudara, saya yakin kalau Anda taat kepada Allah menuruti perintahnya, maka you will never be disappointed. Kamu tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Ada berkat-berkat bila Anda taat, saudara. Nuh seperti istrinya, anaknya diselamatkan, dan kepala keluarga yang taat, maka semuanya selamat. Sebagai kepala keluarga, saudara, bahkan kita tidak bisa menyelamatkan keluarga kita, tapi kita bisa kayak memegang payung, yaitu ketaatan kita. Dan hasil dari ketaatan kita bukan cuma dilindungi, tapi satu keluarga besar ini diselamatkan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan Nuh, karena Nuh juga diselamatkan, tapi juga keluarganya semuanya diselamatkan. Dan saya percaya bahwa Anda bukan cuma mengalami perlindungan, bahwa Anda akan mengalami keselamatan. Dan saya percaya if you obey Him, you will never be disappointed. Kamu tidak akan pernah dikecewakan. Saya percaya apapun yang kita alami selama kita taat, kita nggak pernah kecewa karena Dia nggak pernah mengecewakan kita. Manusia mungkin mengecewakan Anda, but God never tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu akan memprotek kita, menyelamatkan kita, dan mengangkat setiap kita. Dan saya percaya what is the blessing of obedience? Your obedience will lead to live. Saudara, saya percaya ketaatan Anda akan membawa Anda bukan menyelamatkan Anda, tetapi kepada kehidupan, saudara. Anda bisa belajar bagaimana Yesus sendiri. Yesus ketika taat sampai mati, hasilnya semua kita memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya ketaatan daripada Yesus memberikan Anda dan saya kehidupan yang kekal. Saya juga percaya kehidupan Anda ketika taat dengan semua perintahnya, Anda memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Dan saya percaya itu sebabnya yuk kita sama-sama dengarkan Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintahnya. Yesus sendiri ketika dia ada di bumi, dia berkata, my food is to do the will of God. Makananku ialah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan mengerjakan semua pekerjaannya. Yesus sendiri mendengarkan apa yang Allah ngomong dan melakukannya, saudara. Bahkan Ibrani 5 ayat 8-9 dikatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya.
dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ketika kita taat, maka saya percaya kita taat kepada Yesus, kita akan mengalami kehidupan yang kekal dan semua kita akan mengalami kehidupan. Bahkan dari hidup kita juga akan mengalirkan kehidupan untuk orang lain, saudara. So, taat itu penting sekali. Sekali lagi, kamu tidak akan pernah, you will be protected. Kamu akan mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna ketika kamu mulai taat. Lalu kamu gak akan pernah dikecewakan sama Tuhan kalau kamu taat. Dan kamu akan dituntun kepada kehidupan yang kekal dan mengalami kehidupan itu sendiri, saudara. Saya percaya iblis akan selalu menggoda Anda dan saya supaya tidak taat. Demikian dia menggoda Adam dan Hawa untuk supaya tidak taat kepada Allah. Padahal Allah berkata bahwa kamu gak boleh makan pohon yang ada di sini. Pohon ini yang lain boleh, tapi pohon pengetahuan yang baik dan buruk kamu gak boleh. Tapi saudara, apa yang terjadi? Iblis menggoda supaya Hawa dan juga mengajak suaminya untuk tidak taat kepada Allah. Saya tahu iblis hari-hari ini juga menggoda begitu banyak orang supaya kita bisa tergoda dan tidak taat kepada Allah. Tapi saya mengajak Anda, remind you this morning, kalau kita punya fondasi yang kuat dan benar because of love. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Kalau kita mencintai Tuhan, jadi sekali lagi, ayo kita reflection. Do you love God? Do you love Jesus? Saya yakin kalau Anda mendasari ketaatan bukan karena harus, karena Anda orang Kristen, Anda pendeta, Anda hamba Tuhan, tapi karena Anda ingin melakukannya karena because of love. Anda melakukannya dengan sukacita, bukan karena terpaksa. You will be protected. Anda nggak akan pernah dikecewakan. Dan ini akan menuntun Anda kepada kehidupan, saudara. Jadi ayo sama-sama berusahalah untuk hidup dalam ketaatan. Saudara, saya akan akhiri dengan testimoni yang menginspirasi hidup saya tentang seorang yang terkaya di dunia, yang mendapatkan semua yang dia inginkan, hidup dalam kemewahan, sukses dalam semuanya, karir kepemimpinan, bahkan memiliki semua wanita tercantik di zamannya, mendapat entertainment yang dia inginkan. Lalu akhir hidupnya dia menyimpulkan, dan kesimpulannya adalah satu, yaitu taat pada Tuhan, saudara. Dan dia tulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Nah, kalau Anda baca beberapa terjemahan, dan salah satu terjemahan bahasa Inggris berkata, saudara, here now is my final conclusion. Fear God and obey His command, for this is everyone duty. Nah, saudara, dikatakan sekali lagi, fear God and obey His command. Saudara, saya percaya orang yang paling kaya, paling sukses, paling hebat di zaman itu, bahkan sangat berhikmat, dia mengatakan akhir dari segala yang dia dengar, takutlah akan Allah. Fear God and obey His command. Ini adalah my final conclusion, katanya, saudara. Pengkhotbah 12 ayat 13. Jadi sekali lagi saya katakan, bahkan orang yang paling kaya, paling berhikmat, dia mengambil sebuah kesimpulan. Fear God, takut akan Allah, and obey His command. Jadi saudara, ketaatan ini penting sekali, dan inilah yang harus Anda dan saya lakukan. Sekali lagi, minggu ini, di Jumat ini, saya cuma membagikan tentang foundation. Jumat depan saya akan bicara mengenai bagaimana reason, supaya kita punya alasan yang kuat. Tapi sebelum reason, saya mau meletakkan sebuah fondasi bahwa ketaatan, obedient is a language of love. Obedient dengan ketaatan, kolerasinya kuat sekali, tidak bisa dipisahkan. You cannot obey without love, and cannot love without obey. Jadi sekali lagi ini penting sekali. Dan kalau Anda dan saya bisa menangkap, menyimpulkan sesuatu yang sederhana, menjadikan kasih kepada Allah sebagai dasar yang kuat, fondasi untuk kita taat kepada Allah, saya percaya Anda pasti akan mampu melakukan ketaatan, dan Anda bisa menjadi orang yang menggenapi sebuah panggilan untuk taat kepada Allah. Saya berdoa dari tempat ini, jangan pikiri blessingnya, tapi pikiri bagaimana kita mengasihi Allah,
Karena kalau orang yang mengasihi Allah, dia akan taat dan dengar apa yang menjadi perintah-perintahnya. Dan percayalah, kalau Anda lakukan itu, you will be protected, you will never be disappointed. Dan saya percaya akan menuntun Anda kepada kehidupan, dan Anda alami kehidupan sejati, dan hidupmu akan mengalirkan kehidupan bagi orang lain. Let's we pray together. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur di mana pagi hari ini kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan mengenai the foundation of obedience, di mana kami belajar bagaimana kasih. Engkau sendiri berkata, if you love me, obey me. Dan kami mau hari ini Tuhan, ini benar-benar jadi rema kuat sekali di hati kami, bahwa fondasi yang harus kami bangun untuk melakukan ketaatan adalah kasih kami kepada Tuhan. Engkau sendiri berkata, if you love me, obey me. Biar kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu dengan kekuatan kami sulit, tapi kami ingin Tuhan melakukan semua bukan karena harus, bukan karena kewajiban kami sebagai orang Kristen, tapi karena kami ingin melakukannya because of love. Dan kami juga mau melakukannya dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Hari ini aku berdoa for all your people dimanapun mereka berada. Be blessed in the name of Jesus. Dan aku berdoa Roh Kudus kasih mereka hikmat, kekuatan untuk terus bisa mengasihi Engkau Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. I speak life, I speak blessing, I speak breakthrough and restoration to all your people in Jesus name. Sekali lagi Bapa, aku berdoa kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. In Jesus name. Sekali lagi Lord, I bless them with abundantly and overflowing. In Jesus name, in Jesus name. Be blessed, be blessed, be blessed. Amen, amen. Praise the Lord. Sekali lagi I just remind you, ayo kita taat kepada Allah bukan karena harus melakukannya sebagai sebuah kewajiban kita, tapi karena kita ingin melakukannya karena dasarnya, karena kita mengasihi Allah. Lakukan karena kita sukacita, dengan senang hati, bukan karena terpaksa. God bless you and see you next week. Saya akan bagikan bagaimana kita akan belajar lagi tentang obedience. Bagaimana seri yang berikutnya saya akan bagikan tentang reason daripada kita taat kepada Allah. God bless you and see you next week. God bless you.